Saudara Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono meresmikan peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa atau kelurahan khusus pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih bertempat di Gedung Garuda Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Rabu 27 Mei 2025. Koperasi Merah Putih menjadi motor ekonomi baru di tanah air, khususnya di Kalimantan Barat. Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono bersama 14 kepala daerah kabupaten kota menyatakan komitmennya dalam mendukung strategi nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih. Koperasi ini bukan sekedar program biasa, melainkan ujung tombak kebijakan negara yang menjadi saluran distribusi kebutuhan pokok, pupuk, layanan kesehatan, hingga pembiayaan mikro di tingkat desa dan kelurahan. Hingga kini hampir 50% desa di Kalimantan Barat telah melaksanakan musyawarah desa khusus atau Musdesus dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dengan komposisi kabupaten terbanyak adalah Kabupaten Melawi sebanyak 139 desa atau 82,25%, Kabupaten Kuburaya sebanyak 99 desa atau 80,5%, Kabupaten Sambas sebanyak 145 desa atau 74,36%, dan yang terendah adalah Kota Singkawang, yakni 4 desa atau kelurahan atau sebanyak 15,38%. Ria Norsan menyampaikan berdasarkan data nasional Provinsi Kalimantan Barat, pertanggal 26 Mei 2025 terdapat 1064 atau 49,60% desa atau kelurahan yang telah melaksanakan Musdesus atau musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Berdasarkan data nasional Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 26 Mei 2025 terdapat sebanyak 1064 desa atau kelurahan yang sudah terbentuk, sehingga persentasenya menjadi sekitar 49,60% desa kelurahan. Namun masih ada lagi yang belum mengupdate data, sehingga semakin hari seolah akan semakin bertambah, dan dalam waktu dekat kita upayakan sudah bisa terbentuk hingga mencapai 80%. Wamentan Sudaryono juga membawa kabar gembira untuk ekonomi nasional, di mana berdasarkan data BPS, produksi beras nasional melonjak 51% di kuartal pertama di tahun 2025. Dan jagung naik hampir 40% sehingga gudang Bulog sudah nyaris penuh. Jadi 3.944.000 ton beras disimpan di gudang Bulog. Semua gudang Bulog sudah penuh. Bulog sudah nyewa semua gudang yang ada. Bahkan kita menyimpan beras secara filial. Filial itu Bulog beli gabah digiling ke penggilingan, disimpan di situ. Nah, jadi dalam beberapa hari, mungkin 2-3 hari lagi, itu akan rekor 4 juta. Dari 4 juta itu yang kita serap udah lebih dari 2,5 juta ton. Jadi serapan gabahnya tertinggi sepanjang sejarah, dan beras yang disimpan di gudang Bulog adalah tertinggi sepanjang sejarah. Tertinggi, ya ranking 1 tahun ini, ranking 2-nya, ranking 1-nya tahun ini yang hampir 4 juta, ranking 2-nya tahun 1984. Di saat Pak Harto mendapatkan penghargaan dari FAO. Ya, insya Allah moga-moga ini akan terus, tren ini berlanjut, sehingga apa yang kita inginkan, swasembada pangan, ketersediaan pangan yang cukup, yang dicita-citakan oleh Presiden bisa betul-betul kita wujudkan. Nobel Wandi Putra, Ruwai TV mewartakan.